Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Budiatun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dari Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 2390294950023. Saya merupakan guru ekonomi pada Madrasah Aliyah Negeri Bontang, Kota Bontang. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, materi analisis persamaan akuntansi di kelas 3 IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Bontang. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada teman-teman, tolong diucapkan Said. Suka, Yola, Bayang. 5 orang. Anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Setelah minggu lalu kita belajar tentang apa minggu lalu? Ingat? Pemeriksaan apa itu? Laporan? Laba rugi apa lagi? Laporan? Neraca. Laporan apa lagi? Artinya lagi? Laporan? Ada perusahaan jasa yaitu leading. Nah, kita beralih selanjutnya tentang materi persamaan akuntansi. Nanti dari persamaan akuntansi bisa kalian belajar analisis transaksi ya. Oke ya. Apa tadi? Jadi misalnya ingat materi yang lalu yaitu mekanisme debit kredit. Artinya? Artinya rumusnya? Apa rumusnya? Bisa tahu nggak? Debit sama dengan kredit. D-nya apa? Apa isinya? Aktiva. Aktiva itu apa aja? Kan termasuk dalam akun apa? Harta. Kemudian C apa tuh C? Beban. Kemudian di sini yang kredit namanya pasiva. Apa isinya? Utang, modal, pendapatan. Nah, ini nanti rumusnya dipakai untuk analisis persamaan akuntansi. Kalau kemarin kita belajar tentang wedding organizer itu perusahaan jasa ya. Sekarang kita lihat. Tujuan pembelajarannya satu, mengidentifikasi konsep persamaan dasar akuntansi melalui video literatur. Yang kedua, mengklarifikasi tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, menganalisis dasar akuntansi. Yang ketiga, menganalisis informasi atau data tentang konsep persamaan akuntansi. Yang keempat, mengevaluasi hubungan tentang konsep persamaan akuntansi. Yang kelima, nanti anak-anak diminta menyajikan hasil analisis transaksi dalam media tulisan atau media tulisan. Terima kasih ya.
sebelum ke materi untuk motivasi, siapa yang punya cita-cita jadi pengusaha? Faisa, pengusaha apa Faisa? Skincare. Siapa yang sekarang baruin skincare? Dokter siapa? Dokter Richard. Itu ada dokter Kombi ya. Ada dokter lagi, saudaranya Alvisi yang ini, dokter Indi. Ya? Enggak? Apa lagi dokter? MS-nya punya siapa? Hah? Punya? Siapa kemarin? Enggak arti kok orang biasa. Oh, selebriti. Ada lagi yang mana? Wardah. Kalau Wardah khusus itu saya tahu ya Bu Barkah beliau. Saya punya EPP. Ada lagi musik Ratu. Terkenal ya. Pakailah baju. Hah? Siapa itu? Yang punya apa itu? Ada lagi namanya itu? Ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal bapak ini? Orang kaya lah. Kekayaannya berapa? Orang kaya nggak? Dia bergerak di Maya pada Hospital. Soalnya sebenarnya ada hospital saya banyak tuh nggak nonton saya. Saya pernah lihat dulu itu di TV kayak di Andy undang orang kaya. Kayaknya kebetulannya dia orang kaya yang bergerak di bidang medis ya. Ini kita makan medis ya, kita beralih dari organisasi ke medis ya. Ada yang tahu ini? Siapa yang Irfan Farid? Perusahaan apa nih yang dirikan? Pengacara. Perusahaan jasa ya? Nanti naiknya bisa tulis di hukum kalau mau jadi pengacara. Terus, yang ini perusahaan apa nih? Apa? Model. Tadi salon. Apa ya? Aku putih. Apa? Ini sudah kemarin ya? Ini apa nih? Kalau yang itu bisa Bang BRI. Ini apa ini? Kita juga profesi ya. Perusahaan jasanya ini dengan apa? Menjaga ya. Ini menjaga. Yang paling kode kiri atas ini? Ada yang tahu dokter siapa tuh? Ada yang tahu? Orang belum tahu dokter siapa? Dokter anak, orang ya? Ada. Ya kan? Dokter Babi. Harus jaga. Dokter Babi itu lulusan dari SMA 2 kata bosan muridnya bosan. Pinter memang bisa matematika ya. Oke. Kalau anak IPA jadi dokter, ya kan? Kalau di rumah sakit. Kalau anak IPA kan jadi apa? Pengacara. Oke. Apa lagi? Yang punya, ownernya, manajernya, apa lagi? Jadi pasien. Hah? Pasien. Kalau faksi pasien. Apa? Jadi direkturnya ya. Jadi manajer keuangan. Sekarang saya minta untuk satu orang maju ke depan untuk membagi kelompok teman-temannya. Sekarang ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, 18. 19 ya? 19 dibagi 4. Bukan ibu yang bagi ya. Apa yang membantu ibu untuk membagi? Ya silakan Manda dulu ke depan. Manda. 19 orang ya. Silakan Manda. Manda. Ya, coba bantu Manda. Tadi ada 19 orang ya, betul ya? Iya, betul. 19 orang. Silakan Manda. Ini yang dibagi. Dibaginya berapa? Tidak, manunya, ketuanya aja. Biar nanti ketuanya yang milih anaknya, anak buahnya. Dan silakan kamu siapa yang mau kelompok 1? Yang kelompok 1 siapa? Ketuanya. Oh, mau berhitung aja kayaknya. Mau berhitung kah? Sampai berapa? 1 sampai 4 orang bu. 4 kali 5 20 ya. Jadi
Kelompok 1 ada Manda, ada Asep, ada Fitri, ada Nur Hasana. Oke. Kelompok 2. Apa kelompok 2? Atau ada berapa kelompok? 4 ya? 4 ya? Oke, silakan. Terima kasih Manda. Silakan duduk. Sebelum berkumpul dengan kelompoknya, anak-anak perhatikan dulu ya tentang video bagaimana cara membuat analisis persamaan akuntansi. Silakan diperhatikan dulu ya. Berarti menyusun persamaan dasar akuntansi ya. Kebetulan tadi saya dapat kiriman soal dan saya tertarik untuk membaca. Perhatikan, ini ada soal. Dengan Safitri memulai usahanya selama bulan Januari 2000 dalam perusahaan bekerja terjadi transaksi dari berikut ini. Ada transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari diminta membuat persamaan dasar akuntansi dan membuat laporan keuangan. Kita mulai dari persamaan dasar akuntansi dulu ya. Ini saya sudah membuat kolom-kolom persamaan dasar akuntansi. Ada hutang, harta sebagai hutang, piutang, pemahaman, kemudian kalau hutang, modal dan keterangan. Kita langsung aja ya, mulai ya. Nomor 1. Tanggal 1, Nona Safitri memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000. Berarti kasnya bertambah 1.500.000, modalnya juga bertambah. Lihat kata kuncinya, uang tunai itu kas dan modal. Setiap kali mengisi kolom modal selalu harus mengisi keterangan, karena kolom keterangan itu menunjukkan dari mana modal itu berasal. Nah, 1.500.000 itu dari mana? Dari modal awal. Lanjut tanggal 2. Dibeli dengan kredit mesin jahit atau peralatan dari toko Fajar seharga 150.000. Maka membeli secara kredit peralatan berarti peralatannya bertambah 150, utangnya juga bertambah 150. Ya, anak, sudah selesai ya. Video tentang cara membuat persamaan. Oke, silakan belajar. Gabung dengan kelompoknya, kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Oke, kelompok 1 mau di mana? Di sini aja. Satu siapa satu? Ini ya. Nih, kelompok 1 di sini. Nah, boleh digeserkan mejanya sedikit, tapi jangan dirubah ya. Ya, kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Ya. Yang lainnya pusing ya. Oke. Ya. Kelompok 2 di mana? 2. Oh, berapa upah? Oke, silakan. Ya, digeser aja, jangan dipindahkan, jadi digeser aja. Digeser. Oke. Kelompok ini mana? Kelompok 2. Bilang. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh, 2. Dulu siapa kamu memang? Kamu berapa? Oh, ini 2. Oh, ya, ini dong. Bilang kelompok 4. Oke. Udah ya. Oh, ini sorry. Oke. Silakan berdiskusi, saya kasih waktu berapa ya? 15 menit cukup ya? Oke. Ada orientasi masalah, ada transaksi yang terjadi di Rumah Sakit Seroja Jaya bulan Oktober tahun 2023. Silakan dibuat persamaan akuntansinya, kemudian kalian lihat ada masalah apa di situ. Ya, kalian bikin laporan keuangannya 3 ya, paham ya? Iya, Bu.
buat persamaan akuntansi dan kemudian buat laporan keuangan. Silakan dibagi dengan teman-temannya. Tulis nama anggota kelompoknya ya. Habis itu kira-kira masalahnya apa, kemudian ketika sudah waktunya presentasi, tolong ke depan ya presentasi ya. Boleh harus kelompok. Oke ya, paham ya ditanyakan? Nah, silakan dibagi-bagi tugasnya, oke? Jika ada pertanyaan, silakan Ibu ke kelompok kalian. Silakan, boleh silakan. Ada pertanyaan apa gitu ya? Oke? Berapa? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Oke? Silakan dibagi, silakan dibuat bersama akuntansi dulu, baru dibuat ini di dalam ini ya. Kan tugasnya. Kemudian silakan dibuat bersama akuntansi dulu analisis ini, ya kan? Dari ini bikin laporan, dibagi dengan teman-temannya ya. Nanti solusinya bagaimana, keadaan laporan keuangannya bagaimana di rumah sakit tersebut, oke? Silakan dibagi ya. Ya. Ada pertanyaan kelompok berapa ini? 1, 2? Ya. Silakan dibagi tugasnya ya. Buatlah persamaan akuntansi dari Rumah Sakit Seroja, kemudian buatlah laporan keuangan ya. Ini dibagi silakan. Kemudian siapa yang keadaan laporan keuangan yang bagaimana, bikinkan sebuah solusi ya. Oke, nanti masuk ke depan. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Ya. Ya. Oke, paham? Bikin persamaan akuntansi dulu. Bikin persamaan akuntansi dulu dari ini, ya kan? Kalian bikin, kemudian sudah bikin persamaan akuntansi, kalian bikin laporan keuangan. Di sini ada pesan nggak tadi? Ayo di sini, bikin laporan keuangan di sini dan persamaan akuntansinya di sini ya, oke? Baru nanti dianalisis. Kalau perusahaan itu laba atau rugi, kenaikan modalnya ada enggak, utangnya banyak atau enggak, bagaimana menangani utangnya yang banyak, bagaimana menangani pendapatannya masih sedikit, oke? Paham? Ya. Dibagi-bagi ya tugasnya. Ini bisa ini, ayo Sri, kalian bisa Sri. Sudah dibagi-bagi tugasnya. Nah, sudah Iman sudah mengerjakan bersama akuntansi kan? Oh belum ya, sudah. Laporan keuangannya sampai mengerjain, oke? Nggak perlu gini kan? Ini. Tiga. Apa yang ngerjain itu? Modalnya, laporan modal. Ya. Ini ya. Pakai ini Sauki tadi kalau tidak punya kata gitu. Nah ini solusi ini kalau kalian siapa kelompoknya bertanya. Ini nanti siapa yang ngejalan? Nah, ini Sauki ini. Ngejalan bersama akuntansi sama laporan. Ini. Oke, dibaliknya. Ya, dari persamaan akuntansi buatlah laporan laba, rugi, modal dan neraca. Nanti kemudian kalian lihat dia laba atau rugi. Oke ya. Apa dulu Bu? Laba rugi. Laba rugi? Iya. Masih ingat rumusnya laba rugi? Iya. Apa rumusnya? Rumusnya apa? Pendapatan. Apa? Pendapatan jumlah pendapatan. Beban pembagian. Ya, oke. Ya, silakan. Ayo dibantu temannya ya. Pakai ininya Bapak. Ini langsung aja. Pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? Nanti yang solusi jangan identifikasi masalah dipikirkan bareng-bareng ya, jangan satu orang aja ya. Oke, Bu. Pendapatan berapa? Itu berapa tuh? Itu pendapatan. Kemudian bebannya hitungnya dulu kan Mbak Fitri. Bebannya ada berapa dihitung?
Ini juga ini termasuk beban pokok yang ini. Nah, ya boleh. Ada pertanyaan? Ibu, sudah ketemu laba atau rugi? Rugi. Rugi. Ya, berapa ruginya? Apa ini yang dimaksudin kamu? Apanya? Ini. Iya, itu kan bukan gaji. Berarti gajinya 2, Bu? Nggak apa-apa. Karena kan pasti karyawannya rumah sakit banyak kan? Ya. Nah, sekarang diamati yang ayo selidiki kondisi keuangannya bagaimana, laporan laba ruginya bagaimana, laporan modalnya bagaimana, laporan rasanya bagaimana. Kenapa kok bisa begitu, penyebabnya apa? Ketika tahu penyebabnya, carikan solusinya apa. Oke? Oke ya. Dibuat yang poin 3, tahap 3, ayo kita selidiki di situ bagaimana kondisi 3 laporan itu. Oke? Kenapa, kalau bagaimana laporan laba atau rugi, ya? Kemudian bagaimana laporan modal bertambah atau berkurang. Yang keempat, kondisi neracanya bagaimana. Walaupun seimbang loh ya, pasti seimbang itu. Tapi lihat kondisi di akunnya tertentu, pada akun pasifa atau pada akun aktiva, lihat. Oke, 10 menit lagi ya, maju ya. Sebelum maju kita breaking dulu biar nggak capek, oke ya. Ya tuh, siap ya, 10 menit lagi ya, oke. Silakan kelompok 1 dulu untuk maju ke depan. Boleh diwakili 2 orang, boleh silakan. Silakan kelompok 1, siapa yang mau maju? Kelompok lain minta tolong untuk menanggapi ya. Halo. Kelompok lain untuk menanggapi ya. Silakan. Ayo Fitri dan siapa mau maju? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan persamaan akuntansi perusahaan jasa. Nama anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu Perhatikan nih. ada Mandarianti, yang kedua Fitri Novianti, yang ketiga Nur Hasana, yang keempat Mahdan, kelima Ahmad Tepriza. Nomor 1, bagaimana kondisi laporan keuangan Rumah Sakit Seroja? Yang pertama, pada bulan Oktober 2023, Rumah Sakit Seroja mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000 karena banyaknya pengeluaran beban. Yang kedua, laporan modal mengalami penurunan dari 1 miliar menjadi 857.500.000. Yang ketiga, laporan neraca antara aktiva dan pasifa yaitu sebesar 2.307.500.000.
Kesimpulannya yaitu karena lebih banyak pengeluaran untuk membayar beban daripada pendapatan yang didapatkan. Rumah sakit Srojaya mengalami kerugian sebesar 42.500.000 yang dapat menyebabkan kerugian untuk rumah sakit. Ya, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Bagaimana kondisi laporan keuangan Rumah Sakit Seroja? Kondisi keuangan Rumah Sakit Serojo saat ini sedang rugi karena fasilitas rumah sakit kurang memadai sehingga mengakibatkan kerugian. Terus modal tidak bertambah tetapi malah berkurang dan kurangnya pendapatan. Bagaimana cara menangani kondisi keuangan? Dengan cara buat cara keuangan, catat pemasukan dan pengeluaran dan susun anggaran keuangan dengan baik. Kesimpulannya, jadi kita harus menangani kondisi keuangan dengan baik. Untuk menaikkan pendapatan, anak-anak perhatikan, untuk menaikkan pendapatan caranya dengan apa? Rumah sakit. Apa? Mengurangi utang. Mengurangi utang. Selain itu? Betul. Kualitas apa, Alfa? Pelayanan. Oke. Itu Fasilitas. ya. Apalagi fasilitas, apalagi promosi. Ya boleh disebut. BPJS Mana promosinya? lewat poster. Ya, Media. Bikin apa? Bikin YouTube pelayanannya bagus itu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kepada Zakira dan Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. silakan kelompok 3, kelompoknya siapa? 3 siapa ya? 3 siapa ya? 3 sama. Kelompok 3 Alia dan coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau membacakan hasil laporan. Yang pertama, rugi karena pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Solusinya harus mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan. Kedua, meningkatkan pelayanan customer service ke pelanggan agar menciptakan nama yang baik bagi rumah sakit. Yang kedua, laporan modal. Modal awal berkurang dikarenakan Rumah Sakit Seroja mengalami kerugian sebesar 142.500.000. Solusinya meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan, jangan mengabaikan peran media sosial. Media sosial dapat digunakan sebagai alat promosi rumah sakit, meningkatkan pelayanan customer service ke pelanggan agar dapat menciptakan nama dan reputasi yang baik bagi rumah sakit. Yang ketiga, laporan neraca. Total dari aktiva adalah 2.307.500. Hasil dari kas yaitu 614.500 ditambah peralatan yaitu 1.693.000.000 sehingga hasil keseluruhannya adalah 2.307.500. Total dari pasifa adalah 2.307.500. Hasil dari modal yaitu 857.500 juta ditambah utang yaitu 1.450 juta sehingga hasil keseluruhannya adalah 2.307.500 juta. Dari kedua hasil di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah aktiva dan pasifa adalah balance.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir kelompoknya Alfa. Silakan Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membacakan tentang hasil selidiki keuangan Rumah Sakit Soraja. Yang pertama yaitu pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Dua, hasil dari pengerjaan laporan modal yaitu 864 juta, dan karena alangkah baiknya kita mengurangi uang pengeluaran. 4, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan pasien, mengurangi pengujian yang tidak perlu. 6, menambah dokter spesialis agar menambahkan peminat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Yang 5, analisis dan evaluasi masalah, yaitu bagaimana kondisi keuangan Rumah Sakit Seroja. Kondisi keuangan Rumah Sakit Seroja mengalami kerugian di mana pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Bagaimana cara menangani kondisi keuangan, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pelayanan yang sempurna untuk pasien. Kesimpulannya yaitu yang pertama, laporan laba rugi pendapatan lebih kecil dari beban. 2, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas rumah sakit, fasilitas, dan promosi. 3, memberi pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih kepada Alfa dan Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kegunaan analisis akuntansi terhadap laporan keuangan perusahaan yang pertama adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Tadi ya, makanya harus dikelola benar-benar. Kalau masih rendah pendapatannya, harus meningkatkan yang lainnya. Misalnya tadi meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah membuka dokter spesialis penyakit dalam atau dokter OB, kan? Jadi untuk menarik pelanggan, ya enggak? Kalau pelanggannya udah banyak, maka rumah sakitnya akan mempunyai pendapatan yang menaik ya. Ya, karena pelanggannya banyak. Oh, aku ke rumah sakit itu karena dokternya ramah, perawatnya baik, ya kan? Di kualitas pelayanan. Dari menghitung kita belajar namanya manajemen. Nanti Nana bisa kuliah kalau memang kuat menghitung ya di akuntansi keuangan. Kalau memang nggak terlalu kuat ya, yang penting logika ya di manajemen. Yang kedua, memberikan gambaran besar tentang kekayaan perusahaan. Jadi kita bisa tahu berapa sih hutangnya tadi ya. Hutangnya lebih besar dari kas ya. Hutangnya lebih besar daripada kas, tapi peralatannya besar juga ya kan? Nah, oke. Berarti uangnya dipakai untuk awal mula berdiri bagi untuk beli peralatan sebagai kekayaan, nggak apa-apa. Nanti lama-lama promosi di YouTube, promosi di media sosial dari orang ke orang, oh rumah sakitnya bagus gitu ya. Oh laundrynya bagus, punyanya si A ke sana gitu ya. Kemudian untuk kita bekerja dengan transparan, jujur, tanggung jawab, ya enggak, kerja keras, ya enggak. Kalau kamu orang yang jujur, yang baik, tanggung jawab, insya Allah pasti dicari usaha. Tapi kalau kamu udah dicap, oh itu si A, kalau kerja nggak bener, nggak akan dipakai anak-anak, ya enggak. Malas-malasan nggak usah dipakai. Makanya sekarang kerjanya outsourcing, ya kan? PNS pun sekarang diganti namanya P3K, 5 tahun kontraknya diperbaiki lagi. Kalau nggak bagus ya sudah nggak dipakai lagi, ya kan? Itu saja ya. Kemudian anak-anak silahkan evaluasi di e-learning ya, silahkan dikerjakan ya di e-learning
dikerjakan dulu di JIPS 1. Kemudian silakan membuat polling di polling. Bagaimana belajar hari ini anak-anak? Apa kalian lebih senang ibu yang nerangin terus? Kalian lebih suka pelajarannya diskusi kelompok presentasi atau apakah hanya ibu yang selalu menerangkan? Dan nggak bosan ya karena kalian aktif. Kalau saya yang ceramah terus nanti kamu tidur ngantuk, sudah siang tidur. Oke, silakan dikerjakan dulu di e-learning dan kemudian mengisi polling grup di WA bagaimana pembelajaran hari ini. Oke ya. Oke anak, kembali belajarnya. Depan kita kembali belajar setelah persamaan nanti kita belajar namanya jurnal umum. Jurnal umum itu nanti jurnal umum besar baru. Jadi laporan keuangan itu bisa dicari dari awal kan. Oke anak, teman-teman untuk pulang kembalikan dulu anunya KBD-nya, ya. Kalau di itu ya, oleh dengannya ya. Kembalikan untuk gimana soalnya? Bawa apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, silakan berteman-teman. Mengajarkan dulu baru pulang ya. Terima kasih.